Bab 7. Alice begitu geram dengan Cassandra. Dia tidak terima jika perempuan bodoh itu menjadi bosnya. Benar apa yang dikatakan oleh orang-orang, jika memiliki atasan seperti Cassandra adalah sebuah kesialan. Alice mengepalkan tangannya. Dia harus mencari Cassandra dan meminta wanita itu untuk mencari sekretaris sendiri. Atau dia akan meminta Romeo untuk bersikap tegas terhadap Cassandra yang hanya bermain-main dengan ucapannya, meminta wanita itu berhenti dan mengembalikan jabatan Romeo sebagai CEO. Aku harus bisa membujuk Romeo untuk mengambil alih kursi pimpinan itu kembali. Kalau sampai wanita itu menjadi CEO di perusahaan ini, dan aku akan terus menjadi sekretarisnya, bisa jadi Romeo akan semakin jauh dari jangkauanku. Alice tidak jadi masuk ke dalam kamar mandi. Wanita itu melangkahkan kakinya dengan tergesa menuju lift. Dengan tidak sabar, Alice menekan tombol up berkali-kali. Dia harus bisa bertemu dengan Cassandra dan membicarakan hal ini baik-baik. Ting! Pintu lift terbuka. Alice langsung masuk begitu saja dan menekan kembali tombol angka 25 di mana ruangan CEO berada. Setelah beberapa saat, lift pun terberhenti dan Alice langsung keluar dengan tergesa. Wanita itu mencari Cassandra di ruangannya yang berada di tidak jauh dari lift tersebut. Sedangkan di dalam ruangan itu, Cassandra dan Romeo masih terus tegang. Romeo merasa jika Cassandra saat ini seperti bukan Cassandra. Pria itu begitu ingat bagaimana wanita yang berstatus sebagai istrinya itu tidak berani menatap ke arah matanya. Namun, apa yang dia lihat kali ini? Cassandra seakan seperti dilahirkan kembali menjadi pribadi yang bertolak belakang dengan kepribadiannya yang dulu. Aku tahu kalau aku ini memang cantik. Apakah kamu sudah puas menatap wajahku ini? Bisik Cassandra. Tangannya terangkat memainkan dasi Romeo dan sedikit menariknya hingga tubuh mereka menjadi berdekatan. Cassandra hanya ingin melihat bagaimana reaksi Romeo. Bukankah selama ini pria itu sama sekali tidak menyukainya? Bahkan selalu bersikap jijik bila ada di dekatnya. Tentu saja Cassandra melakukan hal ini hanya untuk membuat Romeo marah. Pria itu sangatlah bersih dan tidak suka jika tubuhnya disentuh sembarangan oleh siapapun. Sedangkan Romeo sendiri, entah kenapa dia merasa tidak bisa berkutik saat Cassandra menatap matanya dengan tatapan yang menurutnya penuh dengan kebencian. Bukan tatapan memuja seperti biasanya. Dan hal itu membuat Romeo menjadi sedikit linglung karena dia terbiasa dengan tatapan cinta dari Cassandra. Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Cassandra? Aku tahu kau hanya ingin mencari perhatianku, tetapi semua itu tetap tidak akan pernah berlaku untukmu. Singkirkan rencanamu itu dari otak kecilmu itu. Kembalilah ke rumah dan jadilah gadis penurut seperti dulu. Jawab Romeo masih tenang. Apakah menurutmu aku hanya main-main dengan semua ini? Bisikan Cassandra. Wanita itu semakin mendekat wajahnya pada Romeo. Bahkan hangat nafasnya bisa Romeo rasakan. Namun, kali ini entah mengapa, Romeo merasa tidak risih sama sekali. Apakah karena sikap dan penampilan Cassandra yang berubah? Ataukah karena tatapan Cassandra yang sudah tidak mencintainya lagi? Sedangkan Alice, yang sudah sampai di depan pintu bertuliskan CEO, langsung saja membuka pintu itu dengan kasar. Prak! Matanya membulat sempurna ketika melihat kedekatan Romeo dengan Cassandra. Bahkan saat ini yang terlihat mengukung Cassandra adalah Romeo. Alice tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Hatinya terbakar cemburu. Cassandra yang melihat Alice membuka pintu dengan tidak sopan, hanya tersenyum sinis. Cih, kamu pasti sangat cemburu kan? Hanya seperti ini saja kamu sudah kepanasan. Bagaimana denganku di kehidupan yang dulu, yang selalu melihatmu bersama Romeo? Bahkan kamu berhasil mencuri hati Romeo hingga dia akan menikahimu. Cassandra ingin bermain drama dengan dua orang di hadapannya saat ini. Romeo yang merasa penasaran dengan siapa yang membuka pintu tanpa permisi akan menoleh. Namun, dengan sigap, Cassandra langsung menarik wajah Romeo untuk menghadapnya. Kemudian, dia membisikkan sesuatu pada Romeo. Kalau kamu tidak menyukaiku, kenapa sekarang kamu diam saja saat kudekati seperti ini? Romeo sedikit terkejut dengan ucapan Cassandra.
Dia juga tidak tahu kenapa sejak tadi dia hanya diam saja dan tidak menghindar seperti biasanya. Begitupun dengan Alice yang sedang mengepalkan tangannya erat. Terlihat dari sudut pandang matanya, posisi Romeo dan Cassandra seperti orang yang sedang berciuman. Padahal selama ini dia tahu jika Romeo tidak pernah betah berlama-lama satu ruangan dengan istrinya itu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Cassandra? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Cassandra? Batin Alice dan Romeo bersambung.